kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGB Men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB Men. Hari ini, Senin 1 Juni 2020, kita akan melihat keseruan Leaders Zoom Meeting FGB MFI Regional DKI 1 dengan topik menuju fokus dan berjalan dalam momentum. Pembicara hari ini adalah Opa Eliezer H. Harjo. Beliau adalah seorang senior advisor FGB MFI Indonesia. Jadi, saksikan terus video ini dari awal hingga akhir ya guys. Terima kasih. Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Regional President Region 1, Pak Yusak, yang hari Sabtu kemarin menghubungi Opa dan minta Pak tanggal 1 membawakan atau berbicara di forum Leaders DKI 1. Nah, Opa akan masuk dengan sebuah topik menuju fokus dan berjalan dalam momentum. Tapi sebelumnya khususnya mungkin bagi kawan-kawan yang baru pertama kali bertemu dengan Opa akan memulai dengan sedikit sebuah kesaksian. Ya. Mungkin pernah melihat ada voice ini, ya. Ini voice Chuck Norris tahun 2006 keluar kesaksian ini, dan di dalamnya temannya Chuck Norris, yaitu Opa Eli punya kesaksian. Ini adalah kesaksian yang kedua. Yang sebelumnya yaitu pada Februari tahun 86. Kurang lebih hampir 2 tahun, 1 tahun lebih sejak Opa bergabung ke Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Dan Opa bersama dengan Pak Fred Lalamentik, kemudian waktu itu ada Andreas Nawawi, dan mungkin beberapa kawan yang ada di Kelapa Gading itu mendirikan chapter Kelapa Gading. Waktu itu chapter Kelapa Gading yang keempat atau keempat selain Tomang dan Pusat. Ya. Mungkin antara kita dengan Kebayoran Baru timingnya sama. Jadi bayangkan tuh 35 tahun yang lalu Full Gospel Businessman Fellowship International sudah ada di Indonesia, tapi baru awal-awal ya. Cuman yang kita rasakan pada waktu itu adalah api Roh Kudus yang luar biasa. Karena Opa sendiri background bukan dari gereja yang karismatik, ya. Sehingga pada waktu itu agak sedikit ragu ini perkumpulan pria yang benar atau yang sesat, ya. Tetapi dalam perjalanan berikutnya kita melihat bahwa Charismatic Church itu di seluruh dunia perkembangannya yang jauh lebih besar. Tuhan bisa membuat itu karena mungkin saja Tuhan sudah melihat yang non-karismatik ini kok nggak bergerak. Namun kalau kita simak sedikit lebih teliti, karismatik ini menjangkau terutama ministry di marketplace. Dan kita tahu bahwa Full Gospel Businessman Fellowship Internasional yang didirikan oleh Demos Zakarian itu sangat-sangat bertumpu kepada Roh Kudus. Nah, tanggal 1 kemarin adalah hari Pentakosta, turunnya atau pencurahan daripada Roh Kudus.
Oleh karena itulah Opa merasa awalnya sedikit bukan bingung lah, sedikit heran kenapa kok Om Yusak menghubungi Opa kok pas saat itu. Kemudian Opa berdoa, dan ini sih Yung boleh percaya apa enggak, Tuhan memperlihatkan Opa, mengajak Opa dalam sebuah mimpi ke sebuah taman yang banyak burung merpatinya. Ya, seperti kayak di luar negeri kan, kalau kita ke beberapa negara Eropa itu ada banyak burung merpati. Padahal Opa sama sekali tidak berpikir ke arah situ. Jadi Opa merasa bahwa ini adalah sebuah konfirmasi juga bahwa pada malam hari ini beberapa di antara Anda akan menerima baptisan Roh Kudus atau refilling, artinya pengisian kembali urapan daripada Roh Kudus. Yang percaya boleh mengaminkan, yang tidak percaya boleh terus mencari ya. Oke, jadi kita akan melalui dulu beberapa penjelasan sebelum kita bersama-sama berdoa untuk pencurahan Roh Kudus dalam altar call nanti. Karena Roh Kudus ini tidak terlepas daripada apa yang menjadi fokus kita. Kenapa Opa mengatakan menuju fokus, berjalan di dalam momentum? Fokus itu adalah sesuatu batasan atau garis yang membawa kita kepada destinasi, tujuan, ya. Ultimate purpose atau tujuan akhir daripada kita. Jadi semua kita, mungkin pribadi demi pribadi dan khususnya persekutuan daripada ini, mempunyai sebuah destination, yaitu sebuah tujuan akhir, dan itu menjadi fokus kita. Jadi jangan sampai kita tergoda kiri kanan sehingga akhirnya kita lupa pada tujuan akhir kita. Nah, momentum adalah sebuah perjalanan. Ketika kita sedang menuju tujuan akhir atau fokus kita berjalan. Kita berjalan dalam perjalanan. Nah, namun perjalanan kita jangan sampai membawa kita menyimpang atau jauh daripada fokus yang kita ingin tuju itu. Itu makanya topik dari malam ini sangat menekankan bahwa kita mempunyai tujuan akhir. Dan saat ini ketika kita sedang menuju tujuan akhir, kita sedang berada di dalam perjalanan. Nah, perjalanan demi perjalanan itu tidak satu nada, tidak satu sequence, tetapi berbagai sequence, yaitu sebuah perjalanan yang berbeda situasi, berbeda kondisi, berbeda keadaan. Namun jangan sampai kita dengan adanya di dalam perjalanan, khususnya hambatan-hambatan, kita melupakan fokus dan kita menyerah, kita menganggap bahwa inilah destinasi kita. Jangan sampai itu. Nah, apa itu sebetulnya fokus kita? Memang kita mempunyai visi dan misi, tapi jangan lupa bahwa itu hanya bagian daripada skop besar Tuhan bagi setiap umat atau setiap orang yang percaya. Kita ditempatkan di FGB MFI bukan berarti visi misi ini merupakan satu-satunya, karena kita bagian dari konteks besar yang Tuhan panggil, dan FGB MFI salah satu wadah yang Tuhan panggil. Namun kita harus menyadari bahwa fokus itu adalah di dalam firman Tuhan. Ya, Opa akan bacakan di dalam Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 15. Nggak usah buka-buka, Opa bacakan saja supaya konsentrasi. Ya. Jadi Markus pasal 1 ayat 14-15 mengatakan begini ya.
Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi itu yang harus menjadi fokus daripada kita. Tuhan Yesus saja datang ke dunia ini untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Belum datang, kerajaan Allah sudah dekat. Dan untuk supaya kita manusia bisa mengenal masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus bertobat dan percaya kepada Injil, bukan kepada yang lain. Jadi dengan mempercayai Injil, kita bisa mengenal kerajaan Allah. Namun untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan proses daripada pengenalan akan kerajaan Allah adalah melalui Injil. Jadi jangan sampai maksudnya pertemuan-pertemuan daripada full gospel ya, itu kita melupakan konsep besar daripada Tuhan, bahwa tujuan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah memperkenalkan kerajaan Allah yang sudah dekat. Artinya udah kelihatan lah di depan mata. Tapi untuk itu manusia harus bertobat, dan bukan hanya bertobat, harus percaya kepada Injil, karena Injil lah yang memperkenalkan manusia kepada kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah adalah satu destinasi akhir dari semua umat manusia. Namun jalannya sudah jelas. Yang pertama adalah percaya Injil. Yang kedua bertobat. Tentu kalau kita gali lebih jauh, bagaimana kita bisa semuanya itu, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, jadi itu. Kemudian situasi ini kita terapkan kepada situasi sekarang ini, di mana tiba-tiba bulan Desember, tapi kita mungkin mulai santer kedengarannya Januari bahkan Februari. Di dunia ini tiba-tiba ada COVID-19. Awalnya dibilang coronavirus. Kita mungkin pada waktu itu tidak menganggap terlalu serius, dan bahkan itu jauh dari negara kita, tidak mungkin akan sampai di negeri ini. Tetapi tiba-tiba saja menyebar begitu luas dan membawa kematian yang tidak sedikit. Ya, walaupun katanya virus Spanyol dulu itu masih lebih banyak. Dan kita mendengar atau melihat dari tayangan-tayangan media sosial maupun dari TV ya, bahwa dunia yang terserang itu sudah lebih dari 210 atau 217 barangkali. Dan efeknya itu loh, yang terkena efek itu luar biasa. Gereja nomor satu kita langsung merasakan, karena tiap minggu kita pergi kumpul ke gereja, tiba-tiba kita tidak bisa ke gereja. Di full gospel yang tiap Sabtu, tiap hari Rabu atau hari-hari lain kita kumpul, tidak bisa kumpul. Ya, efeknya itu. Nah, dan dalam dunia bisnis itu, di dunia ekonomi, dampaknya itu yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Opa baca ya sebagian ya, yang mungkin tidak terbayangkan. The tsunami of bankruptcies begins. Number one, biggest car rental company, Hertz, filed for bankruptcy. They also own Thrifty and Dollar. Kemudian nomor dua, biggest trucking company, Comcar, filed for bankruptcy. They have 4,000 trucks.
oldest retail company, JCPenney, di Indonesia mungkin tidak terlalu terkenal, filed for bankruptcy to be acquired by Amazon. Biggest investor in the world, Warren Buffett, lost 50 billion US dollars in the last 2 months. Biggest company in the world, BlackRock, is signaling disaster in the world economy. They manage over 7 trillion US dollar. Biggest mall of America stopped paying mortgage payment. Most reputable airline in the world, Emirates, laying off 30% of its employee. Banyak lagi yang semuanya menunjukkan bahwa dunia bisnis itu kalang kabut, kena ombak yang luar biasa besar. Kita tahu di Indonesia insurance company one by one, walaupun awalnya menyangkal, itu collapse. Kenapa? Karena mereka menyimpan uang yang dari para clients untuk investasi dengan pemikiran itu nanti uangnya akan berlipat, jadi mereka tetap bisa memenuhi kewajiban kepada clients-nya, ya, tetapi mereka memperoleh keuntungan dari uang clients yang dipercayakan kepada mereka. Nah, ini situasi ini tentunya menimbulkan pertanyaan buat kita, ya, pertanyaan. Ini Tuhan kenapa kok lagi tenang-tenang tiba-tiba datang si COVID? Kita tahu bahwa dunia ini sudah super pinter orang-orang, ya, para saintis. Yang kedua, instrumen, peralatan itu luar biasa canggih di mana-mana. Yang ketiga, obat-obatan. Wah, udah ribuan macam, puluhan ribu macam barangkali. Kemudian di dunia ini para pimpinan negara dari satu ke negara lain yang selalu menunjukkan kehebatannya. Kita tahu beberapa orang, sebut saja. Kemudian agama yang begitu banyak. Semuanya tidak luput dari sambetan daripada COVID-19 yang berbentuk virus, kagak kelihatan dengan mata jasmani, tapi punya efek luar biasa. Dan di sini tentu menimbulkan side effect yang macam-macam. Tetapi Opa atau kita perlu bertanya kepada Tuhan. Dan saya kira hal ini tidak bisa terjawab langsung sambil perjalanan kita. Tetapi kita bisa melihat dari Alkitab. Nomor 1, peristiwa air bah Nabi. Itu kita bisa mengatakan pasti kan bahwa itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena manusia memberontak kepada Tuhan. Tuhan mau habisin dunia ini, semua makhluk, ya, manusia maupun binatang dihabiskan oleh Tuhan, dan dia cuma menyisakan satu keluarga Nuh yang dia berkenan. Jadi dunia habis semuanya dengan air bah 40 hari. Itu datang dari Tuhan dengan tujuan menghukum kejahatan manusia dan menyisakan hanya orang yang patuh kepada Tuhan. Nuh luar biasa kan, bikin perahu berapa tahun itu sampai akhirnya selesai. Kalau dia tidak percaya sama Tuhan, buat apa dia susah payah? Begitu pula dengan orang-orang yang melihat dia. Nah, dia bilang itu Nuh lagi sinting kali itu. Masa ini nggak ada hujan, nggak ada apa, bikin bahtera. Yang kedua, ya, jadi itu contoh yang pertama. Contoh kedua adalah Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora habis dibakar oleh api belerang dari surga. Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Dia menyisakan Lot. Kenapa dia menyisakan Lot? Karena kaitannya dengan Abraham. Ya, jadi Abraham yang minta supaya jangan dihabiskan, malah dia tawar-menawar dengan Tuhan, ya, untuk supaya 5 orang saja diselamatkan itu. Tapi kurang dari 5 orang yang percaya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan habisin. Dan itu kita tahu Sodom dan Gomora itu penyakit yang terparah itu adalah LGBT, ya. Dan sekarang LGBT ini sudah merajalela juga.
mulai dari Amerika barangkali terus kemana-mana. Nah, jadi yang satu adalah bencana yang dikirim oleh Tuhan untuk menghukum manusia. Yang kedua adalah Ayub, ya, Ayub pribadi. Kalau tadi itu air bah bahkan seluruh dunia, kalau Sodom dan Gomora beberapa kota, mungkin kalau sekarang ya beberapa negara bisa aja nih, ya. Tetapi kalau Ayub adalah pribadi. Kita tahu kalau Ayub menerima atau mengalami pencobaan yang luar biasa. Dia punya anak meninggal semua, dia punya harta habis semua, dia punya badan hancur lebur, bahkan saking gak tahannya oleh borok sampai dia harus garuk-garuk pakai beling. Jadi kita dan semua teman-temannya melihat dia tuh sudah tidak berbentuk manusia, hanya gumpalan darah saja. Istrinya sudah mengejek dia saja. Tapi ada satu hal yang Tuhan melihat dari Ayub, bahwa dia tetap percaya kepada Ayub walaupun dari kata-katanya, ya, kita pun tentunya bisa saja seperti Ayub mengatakan, duh Tuhan kenapa, salah saya apa sih Tuhan, kan saya sebetulnya telah melakukan semuanya untuk yang terbaik, ngajar anak-anak menghormati Tuhan, tetapi kenapa kok saya begini. Itu dianggap sedikit banyak mempermasalahkan kedaulatan Tuhan dalam pribadi Ayub. Tetapi akhirnya Tuhan menyelamatkan dia, memberkati Ayub 2 kali lipat. Oleh karena itulah di dalam penderitaan, ya, jangan sampai kita semua jangan sampai kita keluar kutukan, melawan Tuhan, menyalahkan Tuhan. Karena bisa saja Tuhan sedang menguji kita melalui izinnya kepada iblis untuk mengganggu kita. Ya. Nah, kembali kepada efek dampak daripada COVID-19. Itu yang pertama adalah kepada kita pribadi tentunya. Ya. Yang pribadi kan orang tuh kena dampak bisa dua. Satu melakukan hal-hal yang positif, satu melakukan hal yang negatif. Yang positif dia kembali kepada Tuhan, ya, seperti Ayub, mencari kehendak Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan kita bersyukur bahwa di antara banyak anak-anak Tuhan itu yang menggunakan kesempatan ini stay at home, lockdown, stay at home, untuk yang pertama lebih banyak berdoa. Mungkin dulu jarang berdoa, pagi-pagi udah caw ke kantor, pulang-pulang malam, masih mending kalau cuma pulang balik ke kantor semalam, ya. Kadang-kadang nggak tahu jalan pulang, ya kan? Seperti dulu Opa pernah ngalamin. Saya kira di antara kita sejati. Jadi lupa tuh jalan pulang, sampai pulang dari kantor jam 6, nyampe di rumah bisa jam 10. Padahal harusnya setengah jam udah nyampe. Jadi yang pertama, berdoa lebih banyak. Dan tentunya berdoa lebih sungguh-sungguh, karena minta pertolongan Tuhan dalam situasi seperti ini. Yang kedua, baca firman Tuhan. Kalau dulu mungkin baca kilat, satu ayat aja udah rasanya berat barangkali. Tapi sekarang kalau tidak 2-3 pasal rasanya kurang gitu. Ya. Bapak biasa membaca tiap pagi-pagi itu. Asal bangun jam 3 baca firman dulu. Biasanya 1 atau 2 pasal dari perjanjian lama, 1-2 pasal perjanjian baru. Ya. Kebetulan di gereja juga ada tantangan, dan kita juga ada faith come by hearing. Itu juga merupakan baca firman Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran oleh firman Tuhan. Kemudian ikut meeting. Nah, kalau dulu kan kita menunggu acara untuk bisa bertemu, baru kita ketemu. Kalau sekarang, puji Tuhan, melalui Zoom terutama, Team Link, dan yang lainnya, kita bisa bertemu lebih sering. Ya. Tetapi tentu saja ini tidak bisa menggantikan ketika kita bertemu. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan
Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Jadi kita tetap tentunya merindukan waktunya Tuhan untuk kita kembali bisa berkumpul. Itu pribadi, ya, yang konteks dalam pelayanan kita, kehidupan kekristenan kita. Tetapi yang luar biasa juga keluarga, ya. Bukan kebetulan, mungkin ini juga Tuhan sudah mengatur bahwa tema kita adalah breakthrough in family life. Jadi karena stay at home ini, maka kita nomor satu tentu keintiman dengan suami istri. Yang kedua, mengadakan ibadah, artinya ikut online ke gereja kita masing-masing atau ke perhimpunan persekutuan yang lain. Yang ketiga adalah membuat mesbah. Jangan lupa bahwa kita semua itu dalam berhubungan dengan Tuhan harus selalu melewati atau menjalani tabernakel, ya, kemah suci, yaitu halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Badan kita ini adalah halaman. Pemikiran kita, emotion kita, itu adalah ruang kudus. Tetapi roh kita adalah ruang maha kudus. Dan ketika kita menghadap Tuhan, maka roh kita lah yang menghadap kepada Tuhan, ya, dalam roh dan kebenaran. Jadi itu adalah dampak positif dari COVID-19 yang kalau orang peka melakukan ini, dan Tuhan senang kalau kita melakukan ini. Tetapi ada yang mungkin malah jadi timbul keributan di rumah. Mungkin 1 hari masih tahan, 2 hari mau tahan, seminggu masih tahan, 2 minggu sudah mulai cekcok suami istri karena udah bosan, nggak tahu mau bikin apa, akhirnya ribut. Ya, belum lagi kalau masih ada anak kecil, ibu istri suruh suami ngasuh atau ngempol, suami nggak mau, dia suruh istri, ya, pokoknya ribut lah gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam new normal. Jadi berbeda lagi kehidupan dulu sebelum COVID dan sesudah COVID. Bagaimana kita masuk di dalam new normal? Nah, itu kita nanti sama-sama sudah tahu. Tetapi maksudnya adalah bahwa kita kembali kepada perasaan, kepada nubuatan-nubuatan. Dengan melihat semuanya ini seperti yang Tuhan Yesus katakan, akan terjadi peperangan. Kita tahu sekarang nih bahwa Rusia, kemudian dengan Amerika dengan China, ini suhunya udah mulai meningkat. Anytime perang dunia ketiga bisa terjadi. Kalau sudah perang dunia ketiga, kemungkinan besarnya mungkin Amerika lawan China, China dibantu Rusia, dibantu lainnya, dunia bisa hancur, sepertiga paling tidak akan hancur. Dan itu, tapi semuanya akan terlewati. Gempa bumi akan terjadi, kemudian tanda-tanda di langit akan terjadi, gempa dan sebagainya, ya, gempa langit maksudnya. Tetapi itu menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bilang, Tuhan jangan dulu dong. Tuhan bilang sebaliknya. Kenapa? Karena makin lama kalau Tuhan balik, ini makin hancur dunia. Karena manusia lebih senang dinabobokan dengan sesuatu yang pleasure, yang menikmati. Ya, itu semuanya menyenangi. Kenapa? Karena badan tubuh jasmani ini yang nggak kuat. Kalau roh mungkin tetap kepada Tuhan, tapi tubuh jasmani kadang-kadang kita lemah. Ya. Nah, jadi Tuhan akan datang yang kedua kali. Kita harus siap-siap seperti gadis yang membawa pelita. Yang 5 selalu siap siaga. Yang 5 itu ketiduran. Ketika pengantin datang, yang 5 menyambutnya, yang 5 ketinggalan di luar. 5 ketok-ketok minta dibukakan pintu, sudah tidak ada lagi. Artinya kesempatan itu tidak mungkin diberikan oleh Tuhan ketika dia sudah datang yang kedua kali, maka pada saat itulah penghukuman atas pemberontakan manusia akan terjadi.
Jadi tidak ada lagi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak ada lagi kesempatan untuk meminta. Tetapi adalah pengadilan bagi mereka. Oleh karena itulah, saat-saat seperti sekarang ini adalah saat bagi kita dan tugas kita untuk membawa orang-orang mengenal Kristus supaya mereka bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita diberikan oleh Tuhan Injil untuk memberitakannya. Ya. Nah, kembali kepada situasi setelah normal, new normal. Tentu kita yang tadi kita bilang bahwa bisnis sangat affected. Kita juga merasakan masing-masing. Biasanya ke kantor tiap hari, tiba-tiba sekarang nggak bisa. Ya ada nyolong-nyolong dikit, tengah hari barangkali, habis itu pulang karena takut disamperin sama Satpol PP atau apa ya. Tetapi kalau kita melihat selalu kan, ada threat, ada opportunity. Ini bahasa bisnis, bahasa manajemen selalu. Ada hal-hal yang menakutkan, tapi ada hal yang merupakan kesempatan. Nah, semua situasi sekarang tuh mungkin menakutkan. Tetapi beberapa orang yang pikirannya begitu cepat, ini melihat sebuah opportunity. Kalau bisnis awal-awal nih, pada waktu awal kan, tiap hari apa ojol, apa ojek, tiba-tiba terpukul. Karena mereka tidak bisa lagi mengangkut penumpang. Itu sebuah tren. Tetapi karena orang-orang nggak bisa datang ke restoran, dia harus pesan makanan, dan makanan ini dikirim oleh ojek. Jadi terbukalah kesempatan itu. Kalau yang rajin tentu bisa satu hari 10 kali mungkin ngantar. Itu juga sebuah kesempatan. Kemudian kita juga melihat bisnis-bisnis lain, restoran-restoran lain yang cepat mengubah strategi itu langsung. Mereka yang tadinya trade, mereka harus tutup, tapi mereka melihat peluang, orang tahu nggak bisa keluar, akhirnya jualan online laku juga. Itu banyak yang lain. Tapi kalau diambil rata-rata, itu semuanya itu lebih banyak kena efek yang negatifnya. Oke, itu satu. Jadi artinya bagaimana kita bisa melihat peluang itu, opportunity, ya tentu kita harus kecil, tapi kita juga harus minta Roh Kudus yang menuntun kita. Nanti Opa akan cerita belakangan lagi ya, kenapa kok harus begitu. Karena kalau kita sendiri yang mengembangkan, ya, Tuhan mengingatkan pada kita, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawa. Artinya di dalam bisnis, kadang-kadang kita lupa kepada Tuhan. Ya. Kita pokoknya mau bagaimana gua cuan sebanyak-banyaknya, bagaimana gua menjadi kaya sekaya-kayanya melalui bisnis gua. Dan itu mungkin bisa dilakukan yang seperti semuanya ini, yang sebelum COVID itu. Ya, berapa banyak yang billion dollars mengambil keuntungan. Tapi ketika semuanya terhenti, hancur. Jadi yang mungkin 40 tahun menumpuk kekayaan, 40 tahun mencari keuntungan dan menganggap gua sudah paling hebat, bisa saja tuh dalam 1 minggu habis. Kita belum mendengar yang di Indonesia, tapi yang sudah jelas insurance company yang banyak affected. Jadi kalau kita lihat, baca Matius 16:26, Markus 8:36, 9, Lukas 9 ayat 25, 3 Injil mengingatkan pada kita. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia. Jadi artinya apa? Kalau kita dialog dengan Tuhan Yesus Kristus, memang ada dua. Ya. Maksudnya bukan dua tuh gini. Tuhan memberikan pada kita sebuah perumpamaan talenta. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. 5 menjadi 10, 2 menjadi 4, 1 di. Dan Tuhan memuji 5 dan 2 talenta.
Tetapi jangan lupa, dan ini yang sering orang lupa, bahwa talenta itu masih milik tuannya. Kita cuma pengelola, maksudnya steward, penata layan. Jadi Tuhan memberikan pada kita kesempatan, memberikan kepada kita opportunity dan revelation atau hikmat. Ya. Kalau dunia kan mencari ilmu, tetapi kita anak Tuhan itu mencari hikmat, dan hikmat itu datang dari Tuhan. Tetapi kalau ambisi kita memperkaya diri, Tuhan tidak akan memberikan hikmat. Memang kita pintar mencari uang, tapi at one point in time bisa habis begitu aja. Tidak ada hasilnya, tidak well recorded ketika kita pulang, sudah tercatat di surga. Ada banyak kan penghukuman terakhir juga itu, yang dihukum domba sama kambing. Apa penghukuman terakhir? Apa yang diperbuat kepada kamu kepada orang yang miskin, orang di penjara, itu yang Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan bilang, mari masuk ke dalam kemuliaan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbisnis, menjadi penata layan, tapi bisnis itu tetap milik Tuhan agar kita memakainya sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu fokus pada ujungnya membawa orang-orang kepada Kristus, menerima Tuhan sebagai juru selamat, bertobat, dan dia bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, belum lama ini kemarin ya, ini Opa akan closing akan dengan sebuah kesaksian. Ada anak dari Hong Kong, Roger Lam. Dia jago di bursa. Wah, jadi dia pelajari terus 14 tahun di bursa. Jadi dia bisa nutup share-share apa itu berlipat kali ganda. Satu waktu jeblok dia, dan ketika dia jeblok dia baru mencari Tuhan. Kenapa Tuhan? Dan Tuhan menegur kepada dia, karena kamu mencari untuk dirimu sendiri, untuk sesuatu memuaskan dirimu sendiri, bukan untuk melebarkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan dia merasa ditegur oleh. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dengan yang ada, dia melakukan charity. Banyak yang dia lakukan ya. Dan apa? Dan Tuhan menuntun dia untuk beli saham di sini, untuk beli saham di situ, karena memang keahliannya saham. Tapi setiap yang dia ambil, tidak lama kemudian menguntungkan. Dari keuntungannya, dia makin melakukan charity. Jadi itu yang berkenan pada Tuhan. Jadi maksud Opa, ini anak-anak muda nih, Ferry dan lain-lain, ya, silahkan berbisnis, pakai hikmat dari Tuhan, besarkan perusahaan. Tetapi itu nomor satu adalah milik Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya tujuan. Fokus untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Opa akan closing dengan satu kesaksian ini yang super luar biasa dan sudah mendunia. Ada seorang yang bernama John D. Rockefeller. Ya, mungkin sudah dengar kesaksiannya. Dia umur 16 tahun kerja sebagai bookkeeper. Tapi umur 20 dia berhenti dan dia mulai investasi. Dan fokus dia itu membeli perusahaan-perusahaan dalam minyak. Jadi dia beli saham, jual saham. Dia bertumbuh. Kemudian akhirnya dia mendirikan perusahaan Standard Oil. Perusahaan itu berkembang luar biasa, menjadi nomor 1 di dunia untuk oil company. Pada tahun 89 aja, 1889, dia punya value itu sudah $1 miliar. Umur 53, tiba-tiba dia sakit, pencernaannya terganggu,
dan dia tidak bisa makan, cuman bisa makan crackers yang dicelupkan di air. Jadi setelah lembut baru disuapin oleh oleh bukan suster lah gitu ya. Dan dokter mengatakan, I'm sorry, you will not reach 54 of your age. Kau tidak akan bisa mencapai umur 54. Tentu saja dengan kekayaan yang begitu banyak dia terenyuh, menyesal. Akhirnya dia ngambil keputusan. Dan dia juga nggak bisa tidur ya. Tiap malam tuh hampir nggak bisa tidur. Dia bilang, harta kekayaanku biarlah aku bagikan. Dia mulai bagikan ke panti jompo, dia mendirikan panti asuhan. Kemudian uangnya itu dia pakai mendirikan juga University of Chicago, University of Rock and Roll. Kok tiba-tiba dia bisa mulai tidur? Dia bisa mulai tidur dan makannya mulai bisa yang lebih. Akhirnya umur 54 dia bisa lewati. Dan dia meninggal umur 90. Umur 53-54 dia jadi guru sekolah minggu. Sampai akhir 97 dia jadi guru sekolah minggu pelayan. Jadi akhirnya dia sampai kepada kesimpulan, dan ini kesimpulan yang harus dipegang oleh kita, bahwa generosity is the way of prosperity. Artinya welas asih, belas kasihan, berkontribusi bagi orang lain adalah sebuah jalan untuk memperoleh kekayaan dalam pengertian prosperity, artinya keberuntungan. Dan ini yang sesuai juga dengan yang sebetulnya Tuhan ciptakan kepada anak muda. Kan ada anak muda, Tuhan kalau mau memperoleh kehidupan kekal itu gimana? Kan Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilang kamu harus satu persatu. Saya udah lakukan semua kok Tuhan. Oh ya udah, kalau gitu kamu kurang satu. Apa? Jual semua milikmu, bagikan. Tentu Tuhan itu sedang menguji, ya, bukan ekstrim begitu. Saya rasa tujuannya kamu belum melakukan sebuah charity, membantu orang lain. Membantu orang lain punya tujuan juga. Bukan artinya hanya sekedar membantu, tapi untuk memperkenalkan Kristus yang telah membuat saya, mendorong saya untuk memberikan ini kepada kamu. Di mana ada kesempatan, beritakanlah tentang Kristus. Dan Injil itu yang harus dibawa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara sekalian, biarlah kiranya malam ini kembali kita dikuatkan keberadaan kita di Full Gospel Businessman Fellowship International, yaitu untuk menjangkau para pria, menjangkau para keluarga agar mereka kembali kepada Kristus, dan yang belum mengenal Kristus agar mereka mengenal Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka masuk ke dalam kerajaan Allah yang Tuhan perintahkan. Dan melalui bisnis kita Tuhan berkati dan kita pergunakan untuk sebuah tujuan tadi, yaitu seperti yang dialami oleh John D. Rockefeller. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sudah video pada hari ini. Semoga video pada hari ini dapat memberikan informasi buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video yang berikutnya ya. Terima kasih.